Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan kebeningan hati di dalam menilai hal apapun. Dan mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini juga bernilai manfaat. Serta saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda semua atas responnya terhadap konten-konten kami. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi yang lalu saya telah mengurai indikasi adanya pengaburan sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bahasa saya masih menggunakan indikasi. Kalau teman saya mengatakan sudah jelas itu adalah pengaburan sejarah. Sebab apa? Setiap sesuatu yang disampaikan tanpa fakta, maka itu adalah pengaburan. Saya masih menggunakan kata indikasi. Belum lama berselang dari apa yang saya sampaikan dan dipublish, saya mendapat kiriman lagi video yang intinya sama, indikasi pengaburan sejarah NU yang disampaikan oleh seorang penceramah. Mungkin di beberapa kanal YouTube sudah ditanggapi, tetapi saya merasa berkewajiban untuk memberikan tanggapan ini. Kenapa? Siapa yang tahu dan bisa menyampaikan, mestinya disampaikan kan seperti itu. Ini mohon maaf kepada semuanya. Setidaknya sudah ada 3 video yang terindikasi mengaburkan sejarah NU. Baik dengan cara yang mengayun-ngayun, terang-terangan, ada juga yang sangat halus. Mungkin pada saatnya nanti akan saya buat kompilasinya. Sekarang ini mari kita simak video yang beredar di media sosial, termasuk juga di sejumlah WhatsApp group. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau. Hormat kepada habaib sampai 3 kali. Akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Sampai pada batasan video ini jelas-jelas mengungkapkan bahwa salah satu pencetus dari berdirinya Nahdlatul Ulama adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Pada kalimat berikutnya disebut sebagai penggagas. Sampai pada batas ini yang beredar, maka batasan inilah yang akan saya komentari. Kalau dikatakan penggagasnya adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, saya tidak menemukan data. Dan ini tentu berseberangan dengan semua buku-buku ke-NU-an yang pernah saya baca di Lembaga Pendidikan Ma'arif, serta juga di buku Kiai Haji Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, yang oleh sebagian kawan itu disebut sebagai buku babon. Buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU adalah buku ilmiah, buku hasil penelitian. Kalau tidak salah itu ketika beliau membuat skripsi S1. Artinya buku yang diuji oleh para penguji. Kalau toh mungkin ada kekeliruan, tetapi sudah lulus uji, setidaknya validitasnya sangat kuat. Di situ tidak pernah ada menyebut penggagasnya seorang Habib. Lantas dari mana penceramah tadi itu mengatakan? Itu pertama dari sisi pustaka. Kedua dari sisi realitas. Bahwa dikatakan sang Habib ini karena orang Arab dan Belanda pada saat itu melarang orang-orang asing membuat satu perkumpulan atau organisasi. Realitasnya
NU itu berdiri 1926. Jauh sebelumnya sudah ada lembaga yang kemudian disebut organisasi yang kemarin saya sebut, yaitu Jam'iyat Khairiyah. Jam'iyah Khairiyah atau Jamiat Khair. Ini kan sudah bertentangan. Kok bisa? Jamiat Khair itu didirikan pada bulan Juli 1905. Logikanya, bagaimana mungkin kalau 1905 sudah ada organisasi atau lembaga Jamiat Khair, kemudian 1926 atau setidaknya 1925 gitu digagasnya. Tidak boleh orang Arab membuat organisasi. Dari sini saja sudah tidak masuk, Pak. Maka penting juga saya sampaikan, walaupun sudah berkali-kali saya ulas tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan yang sangat penting adalah fakta-fakta otentik yang bersumber dari data primer. Data primer, satu di antaranya itu berbentuk video dan audio, yakni isi ceramah dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Sudah tersebar di mana-mana dan ceramah beliau itu pernah saya bukukan di sini ya. Saya pernah membuat buku ini karena khawatir takut terjadi penyimpangan-penyimpangan. Saya ketik di antara ceramah Ki As'ad itu awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama yang bersetting peristiwa dari 1920 hingga 1924, 25 dan 26. Intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Ki As'ad, sekarang anggaplah tadi penelitian-penelitian ini suara langsung dari beliau sebagai pendiri, sebagai orang yang ditugaskan untuk mengantarkan tongkat dan tasbih. Maka dari teori sejarah ini sangat diterima. Apalagi ya kita mengenal kesalehan dan kealiman Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Apakah fakta-fakta yang disampaikan Ki As'ad ini dibuang? Maksudnya apa? Ki As'ad tidak pernah menyebut seperti itu, bahwa ada proses-proses dan mengerucut proses itu nanti kepada Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan dikatakan penggagasnya adalah seorang Habib, secara tidak langsung bisa menafikan yang penggagas aslinya. Kalau kita melihat dari hasil penelitian, memang banyak hal. Walaupun tetap penggagas itu akan mengerucut kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dalam buku Kiai Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, itu pada 1924 pertengahan, melihat kondisi Indonesia yang didatangi oleh madhab-madhab baru atau pembaharu yang anti madhab sehingga terjadi keresahan, maka beliau matur sama Mbah Hasyim untuk mendirikan organisasi yang berbasis pesantren atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu juga di Mekah sedang terjadi gejolak, di Hijaz sedang terjadi gejolak peperangan yang dilakukan oleh penguasa dari Najd yang kemudian kita lebih kenal dengan istilah Wahabi. Dari 1924 hingga 1925 peperangan di sana yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Najd. Di sini kemudian matur, tetapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai seorang yang bijak menerima masukan dari santri yang sekaligus juga saudara atau keluarganya itu Ki Wahab, dengan catatan menerima sebagai sebuah ide, tetapi untuk merealisasikannya beliau perlu istikharah, perlu matur langsung sama Allah. Kenapa? Kata beliau, ini masa penjajahan, salah-salah kita berbuat malah menjadi runyam. Maka beliau istikharah dulu. Istikharah beliau bukan mendapatkan isyarah mimpi, melainkan diantarkan tongkat pada pertengahan 1924. Jadi ada keselarasan data. 1924 pertengahan Bamba Wahab matur sama Mbah Hasyim, 1924 pertengahan juga yang disampaikan oleh Ki As'ad. Beliau ditugaskan untuk mengantarkan tongkat dari Bangkalan ke Tebuireng. 1924 akhir beliau ditugaskan lagi mengantarkan tasbih, maksudnya Ki As'ad. Dan dari sini terjadi pembicaraan. Mbah Hasyim menjawab, "Ya Allah nak, Kiai sayang banget sama saya, ya Allah nak.
sampaikan ke Kiai, saya jadi untuk mendirikan Jamiyatul Ulama. Dan ada peristiwa lain juga yang mengiringi atas peristiwa di Hijaz ya, kembali lagi ke Hijaz. Setelah kemenangan dari pasukan Najd ini, ada informasi penghapusan madhab yang 4. Sehingga dari sini kemudian direspon oleh Kiai KNU dengan mengirimkan komite Hijaz, dengan mengirimkan tokoh yang dibentuk dalam kepanitiaan menuju Hijaz atau Makkah Madinah. Di samping penghapusan 4 madhab juga ada informasi rencana penggusuran makam Nabi. Diratakan bukan makam Nabi dibongkar, artinya diratakan sesuai dengan keinginan madhab Wahabiyah itu. Singkat cerita bahwa akhirnya pada 1926 31 Januari atau 16 Rajab terjadi kesepakatan dalam komite Hijaz itu, lalu berdirilah Nahdlatul Ulama. Itu pun namanya tidak langsung Nahdlatul Ulama. Masih terjadi diskusi. Seorang kiai pendiri NU berasal dari Sedayu Gresik, yakni Kiai Haji Abdul Hamid, pada forum 31 Januari itu 1926 mengusulkan agar organisasi atau jamiah ini kita berikan nama Nuhudul Ulama, kebangkitan para ulama. Pendapat ini kemudian disanggah oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Menurut beliau kurang tepat. Yang tepat adalah Nahdlatul Ulama, dalam pengertian kalau Nuhudul Ulama itu ulama-ulama sedang bangkit. Sementara menurut Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, ulama bukan saja baru bangkit, tetapi sudah bangkit dari lama. Hanya saja kebangkitan ulama secara terorganisir ya baru sekarang ini, maka nama Nahdlatul Ulama, sehingga nama ini yang kemudian diterima. Sederhananya saudara-saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh penceramah tadi, kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan kemarin, sangat dimungkinkan itu bagian dari pola-pola atau sebuah strategi yang kemarin saya sebut dengan istilah power system. Dalam pengertian bukan sistem kekuasaan, bahwa sesuatu yang besar akan ditempeli oleh sesuatu yang lain agar dia tercantol pada kebesarannya itu. Secara umum, orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu ingin diakui menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan membanggakan secara umum. Dan ini adalah teori yang sangat umum juga. Saya tidak menuduh, tapi realitas itu tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, dari data yang saya punya, setidaknya ada 3 orang tokoh, anggaplah demikian. Yang pertama yang kemarin saya bahas, seorang Habib dari Tuban katanya. Kemudian yang tadi, kemudian ada satu lagi Habib yang mengulas berdirinya Nahdlatul Ulama. Dari ketiga penyampaian ini, ketiganya tidak sama, satu sama lain tidak sinkron. Maka dari sisi teori, ketiga-tiganya susah untuk diterima hujahnya terkait berdirinya Nahdlatul Ulama. Tentang yang ketiga ini sudah saya ulas dalam NU Online beberapa tahun yang lalu. Nanti saya coba taruh di kolom deskripsi. Pada intinya bahwa marilah kita selamatkan bangsa ini dan selamatkan sejarah bangsa ini, termasuk organisasi-organisasi yang menopang berdirinya negeri ini. Seperti yang berulang-ulang saya katakan, teori penulis Swedia Jurilina mengatakan bahwa ada 3 cara untuk merusak satu bangsa atau untuk menjajah satu bangsa. Kaburkan sejarahnya atau rusak sejarahnya, hilangkan bukti-bukti sejarahnya, kemudian hilangkan kebanggaan terhadap para leluhurnya. Kalau yang menggagas NU itu adalah bukan kiai kita, tetapi kiai yang datang dari sana, ini tanpa mau merendahkan, maka ujungnya yang hebat itu yang datang dari sana. Dan itu yang ingin dicapai kalau melihat dari teori Jurilina di dalam upaya untuk merusak atau menjajah satu bangsa. Saya tidak berburuk sangka, hanya saja antisipasi itu sangat penting. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.